Melihat fasilitas Royal Box di sirkuit Mandalika, tempat Jokowi akan menonton balapan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menempati tempat khusus untuk menonton aksi Marc Marquez dan kawan-kawan dalam MotoGP Mandalika pada Minggu 30 Maret 2022. Orang nomor 1 di Indonesia ini bakal menempati Royal Box sirkuit Mandalika. CEO MotoGP Mandalika Priyandi Satria menyampaikan Royal Box tersebut nantinya akan diisi keluarga Presiden Jokowi, yakni mulai dari Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta putra dan menantu diantaranya Kaisang Pangarep, Kahiyang Ayu, dan Gibran Raka Buming Raka. Presiden dan keluarga akan menikmati fasilitas istimewa selama nonton balapan yang hadir kembali di Indonesia setelah 25 tahun absen ini. Berdasarkan pantauan langsung tribunlombok.com pada Minggu 13 Maret 2022, Royal Box Sirkuit Mandalika sudah rampung dibangun. Tribun Royal Box ini didesain sangat berbeda dengan tribun penonton sirkuit Mandalika lainnya. Tribun ini didesain dengan nuansa keindonesiaan di mana terdapat motif batik yang terdapat di dalam area tribun. Selain itu, di luar tribun juga terdapat ucapan selamat datang dan dihias dengan motif batik pula, ujar Priyandi kepada tribunlombok.com. Tribun untuk Presiden Jokowi ini terlihat sangat mencolok daripada tribun lainnya. Sesuai dengan namanya, tribun ini memiliki fasilitas istimewa, mulai dari AC, lemari pendingin, kursi empuk, monitor, dan berbagai fasilitas pendukung untuk kenyamanan Presiden Jokowi dan juga keluarga. Terdapat 2 Royal Box yang disediakan Presiden Jokowi. Pertama untuk keluarga Presiden Jokowi, serta Royal Box kedua bagi tamu kehormatan seperti Presiden negara lain, duta besar, dan tamu penting Presiden lainnya. Kembalinya MotoGP ke Indonesia untuk pertama kali sejak 1997 memang menjadi gelaran olahraga yang sangat masif di tanah air. Mengingat jumlah penggemar balap motor yang sangat masif, kedatangan para rider yang akan berlaga di sirkuit Mandalika Lombok 18 hingga 20 Maret 2022 pun disambut dengan luar biasa. Sebanyak 20 pebalap pun mewakili ajang Grand Prix untuk melakukan audiensi dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 16 Maret 2022, yang kemudian dilanjutkan dengan parade motor menuju Hotel Kempinski di Bundaran HI. Para pebalap tersebut adalah Marc Marquez, Pol Espargaro, John Mir, Alex Rins, Pecco Bagnaia, Jack Miller, Enea Bastianini, Fabio Di Gianantonio, Johan Zarco, George Martin, Alex Marquez, Takaki Nakagami, Andrea Dovizioso, Darren Binder, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Boy Ben Schneider, Gabriel Rodrigo, Mario Aji, dan Veda Ega Pratama. Terlewat aksi mereka, kalian bisa menyaksikannya lewat video yang dirilis oleh Dorna Sport lewat Twitter MotoGP berikut ini. Sebagian besar pebalap MotoGP, Moto2, dan Moto3 sudah berada di Mandalika, dan para rider yang mengikuti parade di Jakarta akan menyusul pada Rabu malam. Mereka kemudian akan beristirahat sebelum menjalani familiarisasi trek dan jumpa pers di sirkuit Mandalika pada Kamis 17 Maret 2022. Jika dilihat dari bentuknya, helm tersebut merupakan RSV tipe SF300. Sebelumnya, helm tipe ini juga pernah digunakan Jokowi saat meresmikan sirkuit Mandalika pada bulan November 2021 lalu. Saat itu Jokowi menggunakan RSV SV300 warna hitam metalik. Sebagai informasi, RSV SV300 merupakan helm tipe open face yang dilengkapi sun visor untuk kenyamanan saat berkendara di siang hari. Helm jenis ini diklaim cocok untuk penggunaan harian dengan jarak berkendara yang dekat, dan helm ini pun dijual seharga Rp610.000. Menurut Eksekutif Direktur RSV Helmet Indonesia, Richard Ryan, helm RSV SV300 dilengkapi 5 filter utama, meliputi sun visor berwarna gelap dengan switch di kiri helm untuk menaikkan dan menurunkannya. Helm dengan berat mencapai 1.300 gram ini juga dilengkapi spoiler dengan warna sedada clear dari helm itu sendiri. Adanya spoiler berfungsi mengaliri arah angin. Tak perlu khawatir dengan aliran angin ke dalam helm, sebab telah tersedia lubang ventilasi pada bagian atas. Selain itu, SV300 juga dibekali penahan visor atau visor stopper yang terletak di kanan kiri helm dekat dagu pengguna. Untuk urusan keamanan, strap SV300 telah menerapkan sistem de-deering, ujar Richard. Cangkang SV300 diklaim terbuat dari 100% bahan plastik ABS, selain tentunya telah terpenuhnya Standar Nasional Indonesia atau SNI, bahkan helm ini punya sertifikasi DOT dan juga ACE. Pengaspalan ulang lintasan sirkuit Mandalika rampung lebih cepat dari target.
Kontraktor utama pembangunan sirkuit Mandalika PT PP Persero Tbk atau PTPP merampungkan pekerjaan pengaspalan ulang pada lintasan utama sirkuit Mandalika lebih cepat dari yang ditargetkan. Pekerjaan pengaspalan ulang telah dimulai oleh PTPP sejak awal Maret lalu dengan melakukan proses resurfacing atau penggantian aspal lapisan atas sejenis stone mastic aspal setebal 4,5 cm dengan aspal SME yang baru sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi MotoGP. Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menjelaskan, resurfacing telah dilakukan dimulai dari tikungan 16,5 hingga dengan tikungan 5,5 sepanjang 1,602 km. PTPP telah melakukan perbaikan resurfacing aspal sebesar 17,5% dari total panjang lintasan yaitu 4,302 km. PTPP bersama dengan pemilik proyek, konsultan, dan pengawas terus bekerja sama selama 24 jam hingga berhasil menyelesaikan pekerjaan pengaspalan ulang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak penyelenggara MotoGP Mandalika 2022. Kata Novel dikutip keterangannya di Jakarta Minggu 13 Maret kemarin. Dengan telah dituntaskannya proses pengaspalan ulang tersebut, kini sirkuit Mandalika yang memiliki panjang lintasan 4,302 km tersebut telah siap digunakan untuk perhelatan internasional MotoGP Mandalika 2022 pada pekan mendatang. PTPP telah menuntaskan pekerjaan pengaspalan ulang tersebut pada hari Sabtu 9 Maret lalu, di mana ditargetkan sebelumnya akan diselesaikan pada tanggal 10 Maret 2022. Proses pengaspalan yang dilakukan pada tanggal 9 Maret lalu merupakan proses pengaspalan terakhir yang melalui STE 1+085 hingga 1+283 sepanjang 198 meter. Proses resurfacing yang dilakukan oleh PTPP telah sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan oleh FIM atau Federation International de Motorcyclism, serta diawasi langsung oleh para konsultan dan pengawas profesional yaitu Road Racetrack Runway, Jaya Construction Management, Bomac, Road Grip Motorsport Indonesia, dan Topcon selaku spesialis MMGPS, kata Novel. Selain melakukan pekerjaan pengaspalan ulang pada lintasan utama sirkuit Mandalika, PTPP juga tengah melakukan pembenahan dan penyelesaian fasilitas penunjang sirkuit Mandalika untuk menyambut pergelaran MotoGP Mandalika yang akan dilangsungkan pada tanggal 18,20 Maret mendatang. Sebelumnya, PTPP telah ditunjuk oleh ITDC untuk melakukan pekerjaan pembangunan tribun dengan spesifikasi khusus atau grandstand, VIP Village, dan pit building dan fasilitas paddock. Adapun progres pekerjaan pada tanggal 9 Maret 2022 telah mencapai sebagai berikut. Pekerjaan pembangunan grandstand premium telah mencapai 96%, grandstand reguler sebesar 97%, VIP Village sebesar 97%, dan pit building dan fasilitas paddock sebesar 100%.